kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu online bersama Losa Erna dan Losa Agnes. Ya, Losa Erna sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini ingin memperlihatkan kepada kalian foto anak-anak yang masih tetap setia beribadah di rumah. Yuk kita lihat. Wah, Losa Erna senang sekali melihat anak-anak semua masih tetap setia beribadah walaupun di rumah. Iya, Losa, betul. Walaupun adik-adik di rumah, tapi adik-adik merasakan hadiran Tuhan yang sangat luar biasa. Anak-anak, Losa Erna mau tanya nih, siapa yang tadi pagi dibangunin sama mama papa langsung bangun? Wah, iya, Losa Erna senang sekali. Semangat ya beribadahnya. Kita mau nyanyi satu lagu. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah Tuhan. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yeay. Anak-anak, selama di rumah anak-anak mempunyai waktu yang lebih lama dari biasanya. Anak-anak, apa saja yang bisa dilakukan anak-anak di rumah? Nah, Losa bisa berdoa, baca firman Tuhan. Iya, bisa belajar lebih rajin lagi dan bisa bantu mama dan papa. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau kita mau tumbuh. Ikuti gerakan Losa Erna ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Anak-anak, dilakukan ya. Dari lagu yang tadi dikatakan, baca kitab suci, doa setiap hari. Betul, Losa. Iya. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Losa Erna ajak anak-anak semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
Karena walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami masih tetap bersuka cita dan Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak semua. Tuhan Yesus pimpin setiap anak-anak ketika mendengarkan firman Tuhan, boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk anak-anak lakukan. Sedari mereka kecil, anak-anak boleh cinta kepada Tuhan, boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan, boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yunus adalah seorang nabi yang melayani di Israel. Suatu hari, Yunus mendengar suara Tuhan yang memanggilnya. Yunus. Siapa itu? Yunus, ini aku. Tuhan? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ketika Yunus mendengar bahwa Allah memerintahkannya untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus sangat terkejut. Hatinya menjadi marah ketika mendengar nama Niniwe. Yunus pun bertanya-tanya dalam hatinya, Mengapa harus Niniwe? Bangsa Asyur yang terkenal sebagai bangsa yang kejam, bangsa yang sadis, bangsa yang layak untuk dibinasakan. Aku lebih senang jika Tuhan hukum mereka. Tuhan, tempat itu adalah sarang musuh yang sudah membunuh dan menyerang umat-umat-Mu. Mereka pantas Kau hukum. Tidak layak untuk diampuni sedikit pun. Yunus, Tidak bisa Tuhan. Aku tidak sudi pergi ke sana. Yunus, Orang ini tidak pantas untuk dikasihi. Lebih baik aku mati daripada melihat mereka bertobat. Aku mau mereka dihancurkan. Aku mau mereka dikubur saja Tuhan. Jadi Tuhan tolong, jangan libatkan aku. Yunus pun tidak mau menuruti perintah Tuhan. Yunus berniat kabur dan bersembunyi dari Tuhan. Lalu Yunus pun mempersiapkan barang-barangnya dan pergi ke Yafo. Di sana Yunus menemukan kapal yang ingin pergi ke Tarsis, kota yang berlawanan arah dengan Niniwe. Aku harus diam di ruang kapal paling bawah supaya Tuhan tidak bisa menemukanku. Lalu Yunus pun pergi dan tidur dengan nyenyak di ruang kapal paling bawah. Akan tetapi, ketika kapal sudah setengah perjalanan, Tuhan menurunkan angin ribut dan badai yang sangat besar sehingga mengakibatkan kapal itu pun hampir hancur. Awak kapal takut dan panik. Masing-masing berseru kepada Allahnya, lalu membuang semua muatan kapal untuk meringankannya. Masing-masing orang berteriak, seru kepada Tuhan kita masing-masing. Tolong, bebaskan kami dari badai yang besar ini. Tolong kami. Bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan? Lalu, di manakah Yunus? Ternyata Yunus sedang tertidur dengan sangat nyenyak di bagian kapal paling bawah. Siapa ini? Bangun! Bisa-bisanya kamu tertidur di saat seperti ini. Sekarang segera berdoa kepada Tuhan Allahmu, supaya Tuhan Allahmu, siapa tahu Dia bisa membebaskan kita dari badai yang besar saat ini. Mari kita buang undi supaya kita mengetahui mengapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Lalu mereka pun melakukan undi. Mari kita buang undi. Dan ternyata Yunuslah yang terkena undi tersebut. Kamu? Dia yang menjadi bencana ini terjadi. Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Asal dari mana kamu? Aku seorang Ibrani. Aku menyembah Tuhan.
Allah surgawi, pencipta lautan dan daratan. Hei, kamu, apa yang telah kamu lakukan sehingga bencana ini terjadi? Aku berdosa kepada Tuhan karena aku telah kabur daripadanya. Ini adalah kesalahannya karena dia kabur dari Allahnya. Mengapa engkau melarikan diri dari Allahmu? Akan kami apakan kamu supaya badai ini bisa segera reda? Lihat, lautnya makin bergejolak. Angkatlah aku, buanglah aku ke laut, maka laut ini akan menjadi reda. Karena aku tahu, akulah penyebab badai besar ini terjadi. Tidak, tidak. Mari kita berusaha lagi. Kita coba lagi supaya siapa tahu kita bisa mengatasi badai ini. Ayo, Percuma saja. Aku sudah bilang, badai ini terjadi akibatku. Aku telah berdosa kepada Tuhanku. Jika kalian ingin selamat, buang saja aku ke laut. bagaimana ini? Kalau begitu, kita buang saja dia. Tapi, Ayo. Kita buang saja. ya Tuhan, jangan biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Tuhan, jangan tanggungkan nyawa dia kepada kami, Tuhan. Oke. Ayo, Mari kita buang kita dia. buang dia. 1, 2, 3. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut pun berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus. Lalu Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar dari cerita tentang Yunus. Kalau anak-anak sekarang harus belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan, belajar taat dan cinta kepada Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah, dan taat kepada lose-lose di sekolah minggu. Yuk, kita mau belajar lagu tentang Yunus. Anak-anak bangkit berdiri ya. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis, maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya, biur 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah, karena Yunus semua orang jadi resah, karena Yunus dia harus dilempar ke laut, karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus kita belajar kita harus jadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kita mau ingat kalau ada firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Coba. Yuk, kita coba ulangi lagi ya bersama ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Udah pasti bisa ya. Anak-anak dihafalkan, dilakukan. Cinta kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh sedikit mendengarkan firman-Mu Tuhan, sedikit belajar tentang Yunus. Kami harus taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, jumpa kami minggu depan. Tuhan tolong berkati. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekolah minggu online kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus
memberkati. Sampai jumpa anak-anak.